Hai semua, perkenalkan nama saya Angelina Krisnagesa, NIM 03202209. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu biologi kesehatan yang mempelajari darah dan organ pembentukan darah. Darah memiliki beberapa fungsi dalam tubuh. Pertama, membawa nutrisi dan oksigen ke paru-paru serta jaringan tubuh. Yang kedua, membentuk gumpalan untuk menghentikan perdarahan saat terjadi luka. Yang ketiga, membawa sel imun untuk melawan infeksi. Di sini saya akan menjelaskan anatomi hemoglobin, yaitu ada hemocytoblasts, di mana ini terbagi menjadi 5 bagian. Itu pertama proirotoblasts, yang kedua myeloblasts, yang ketiga lymphoblasts, yang keempat monoblasts, dan yang kelima megakaryocytes. Nah, di mana yang pertama tadi ada proirotoblasts, yaitu proirotoblasts ini terdapat erythroblasts polikromatik. Di erythroblasts polikromatik ini ada eritrosit. Yang kedua ada myeloblasts. Nah, terdapat progranulosit, di mana progranulosit ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ini yang pertama basofil, yang kedua ada eosinofil, yang ketiga neutrofil. Nah, setelah itu ada lymphoblasts. Nah, di mana lymphoblasts ini terdapat limfosit. Dari limfosit ini ada agranulosit. Yang keempat monoblasts. Di monoblasts ini terdapat monosit, dan di monosit ini juga terdapat agranulosit. Yang kelima ada megakaryoblast, di mana megakaryoblast ini terdapat megakaryosit, dan di megakaryosit ini terdapat juga trombosit. Di sini saya akan menjelaskan fisiologi hematologi. Darah terdiri dari 2 bagian plasma, yaitu plasma darah dan sel darah. Plasma darah. Nah, plasma darah berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia dan menjaga keseimbangan antara cairan plasma. Dalam sel plasma darah mengandung protein penting seperti fibrinogen 4%, albumin 55-60%, dan globulin 30% plasma darah. Yang kedua, sel darah. Nah, sel darah terdiri dari 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, yaitu ini eritrosit ini. Nah, anatominya dalam setiap mililiter kubik darah terdapat 5 juta darah berbentuk seperti cakram bikontak, bersifat elastis, dan tidak memiliki inti. Fisiologi eritrosit ini adalah mengangkut O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Komponen eritrosit ini yaitu hemoglobin dan membran eritrosit. Eritrosit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama neutrofil.
Nah, neutrofil ini mempunyai kemampuan fagositosis untuk memangsa dan menghancurkan bakteri dan sel yang mati. Neutrofil ini berwarna ungu kepucutan. Yang kedua, eosinofil. Nah, eosinofil ini dengan neutrofil memiliki sifat fagositosis yang membunuh parasit, sel kanker, dan berperan dalam reaksi alergi. Yang ketiga, basofil. Nah, basofil ini lebih kecil dari eosinofil. Terdapat granul biru dalam sitoplasma, berperan sebagai agen anti alergi. Bagian kedua dari leukosit adalah agranulosit. Nah, di mana agranulosit ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama limfosit. Ini intinya besar, berperan dalam pertahanan tubuh dengan membentuk antibodi. Macam limfosit ada 3, yaitu yang pertama sel B, kedua sel T, ketiga sel natural killer. Yang B, monosit. Nah, monosit ini berukuran paling besar di antara leukosit lain. Protoplasmanya lebar, inti sel berwarna lembayung muda, yang fungsinya sebagai fagosit. Sel darah merah yang ketiga adalah trombosit. Nah, trombosit atau sel pembeku bentuknya tidak teratur. Terdapat 300.000 dalam setiap mililiter kubik darah. Tidak ada inti sel dan berperan dalam proses pembekuan darah. Sekian hasil dari penjelasan saya. Apabila saya ada mengucapkan kata-kata salah, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. I ain't here for the money, I ain't here